Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji syukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia agung, baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan keberkahan, yaitu Islam ini. Semoga kita termasuk umat beliau dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang insya Allah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan terakhir kali ini, pertemuan ke-14 tatap maya virtual untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, maka saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kuliah pada malam hari ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar di tengah bagaimana kita akan mempersiapkan diri ujian akhir semester pada tahun depan, yaitu Januari 2025. Maka oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama dan kita pelajari bersama supaya satu kelas ini, di kelas hari Jumat pukul 14.00 seharusnya kan, bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, dan tentu harapannya segera bisa menyelesaikan kuliahnya, segera bisa menjadi sarjana yang tentu menjadi kebanggaan bagi orang tua kita semuanya. Dalam menuju perjalanan itu semuanya tidak mudah, tentu ada proses yang harus dilalui, baik itu kendala terkait tentang finansial, boleh juga terkait tentang psikis, fisik kita. Namun saya doakan semoga saudara semuanya bisa melampauinya dengan baik, diberikan kemudahan pada akhirnya nanti tentu akan saudara dapatkan indahnya menuntut ilmu, indahnya belajar. Karena yakinlah bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan ditempatkan oleh Allah pada derajat yang tinggi, yang tentu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mengetahui. Ayat Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat kepada orang-orang beriman dan berilmu di antara kita dengan beberapa derajat. Maka saudara sekalian yang ada di Google Meet pada malam hari ini, saudara sudah berada pada tempat yang benar,
yaitu di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat belajar, bagian dari bagaimana Allah ingin menempatkan kita pada tempat yang tinggi, pada derajat yang ingin kita harapkan. Dan memang semuanya tidak mudah akan kita hadapi. Menjalaninya perjalanan yang panjang, yang tidak kenal lelah, memang harus kita lalui. Tapi bersabarlah terhadap hal itu, karena di tengah kesabaran kita dalam ilmu, nanti akan ada nikmat yang sudah didapatkan. Bahkan sebelum kita berada di akhir kehidupan, di akhirat pun Allah sudah menjanjikan, kan? Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah tunjukkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi pada malam hari ini dengan kehadiran saudara di Google Meet ini, bagian dari kita ingin menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ada 20 mahasiswa yang sudah hadir di Zoom Google Meet ini. Semoga teman-teman yang belum hadir bisa bergabung dan bisa sama-sama kita menuntut ilmu, kita belajar, kita sama-sama diskusi terkait tentang materi akhir pada pertemuan ke-14 ini. Kita akan membahas tentang munakahat atau yang disebut dengan pernikahan. Bagi saudara yang sudah menikah, sudah jadi akan bertambah ilmunya. Bagi yang belum menikah, insya Allah akan mendapatkan ilmu dan mempersiapkan diri untuk menuju ibadah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu sebuah mahligai rumah tangga. Oke saudara yang berbahagia, saya akan share materi kita pada malam hari ini. Oke, sebentar saya screenshot dulu sebagai bukti perkuliahan kita ya. Bagaimana saudara sudah lihat materinya? Terlihat, Pak. Siap. Saudara bisa baca-baca juga, buka di kuliah online itu materi sudah saya sampaikan. Hari ini Kamis. Itu 12. Oke, saudara yang berbahagia, membahas masalah membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Hukum perkawinan dalam Islam, mulai dari pengertian perkawinan, kemudian rukun perkawinan, tujuan dan hikmah pembentukan keluarga Islam, larangan perkawinan, dan kemudian hukum melakukan perkawinan. Dasar hukum perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun.
Artinya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi saudara sekalian, dari terjemahan ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasang. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya laki-laki dan perempuan. Jadi ketika hari ini, mungkin saat ini kita belum menemukan pasangan kita, maka kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan menemukan pasangan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana usaha saudara untuk mendapatkan pasangan itu? Kalau kemudian ingin mendapatkan pasangan, sementara saudara hanya berdiam diri saja, maka pasangan itu bukannya mendekat, maka akan menjauh. Saudara ingin mendapatkan pasangan, misalkan laki-laki atau perempuan yang berasal dari misalkan Korea atau mungkin Eropa, gitu. Sementara saudara tidak melakukan komunikasi terhadap orang-orang yang di Eropa atau Korea, ya itu tentu akan menjadi hal yang, mohon maaf, sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Saudara sendiri tidak ada komunikasi yang saudara jalin untuk itu. Jadi jodoh yang Allah tentukan kepada kita atas kemauan kita, keinginan kita yang harus dicari dengan komunikasi yang saudara bisa lakukan. Bisa seseorang ketemu dengan jodohnya di majelis taklim, ada yang ketemu di kampus, ada yang ketemu di lapangan sepak bola, ada yang ketemu di tempat-tempat yang lain. Jadi yakinilah kepada kita, saudara yang belum mendapatkan pasangan, pasti Allah akan berikan pasangan yang tentunya terbaik saudara dapatkan. Bukan melihat kepada orang lain, tetapi bagaimana Allah pilihkan kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dasar hukum perkawinan, dasar hukum yang lain juga terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yuhdihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, nah ini, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ketika seseorang yang bekerja, misalkan perempuan yang bekerja, dilamar oleh laki-laki dengan keinginan berumah tangga dengannya, sementara perempuan itu berpikir, kalau saya nanti bekerja, maka saya tidak punya uang. Bagaimana tentang suami saya nanti? Apakah dia mampu mencukupi? Sementara dia juga belum apa. Misalkan ada banyak pemahaman-pemahaman semacam itu. Kalau melihat dari ayat ini, jelas kaya miskin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah pasti akan cukupkan. Berikan rezeki kita dari rezeki yang kita dapatkan sendiri ketika kita sudah berumah tangga, maka didapatkan bersama. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa tanya kepada ayah dan ibu kita bagaimana dulu kita berumah tangga, dia punya apa, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi apa gitu. Maksudnya sudah punya tempat tinggal mungkin, sudah banyak anak cucunya, dan itu disebut dengan keberkahan, yang disebut dengan Allah cukupkan ketika rezeki itu sendiri. Jadi jangan takut bagi laki-laki atau bagi perempuan
takut nikah karena miskin. Tidak. Yakinlah bahwa Allah pasti berikan jalan yang terbaik untuk kita. Kemudian pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1. Saudara sekalian yang berbahagia tentang pengertian perkawinan. Yang kedua, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau disebut dengan misakon walizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwis. Kita lanjutkan. Rukun perkawinan atau pernikahan. Di dalam pernikahan itu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita, ada wali dari pihak wanita, adanya 2 orang saksi, ada ijab dan qabul. Calon mempelai laki-laki, seorang yang mau nikah harus jelas siapa calonnya. Seorang laki-laki yang mau nikah juga jelas siapa calon mempelai wanitanya. Ada kasus seseorang perempuan yang kenal laki-laki, mungkin dilihat gayanya, status sosialnya saja tidak jelas dari bibit bobot bebetnya gitu. Yang laki-laki itu oknum yang ingin mencari kelemahan para wanita. Kemudian pada suatu hari sepakat untuk melakukan pernikahan. Dan si perempuan tentunya demi rasa cintanya kepada laki-laki itu dia korbankan hartanya demi laki-laki yang ingin menikahi. Dengan alasan tertentu, misalkan laki-laki itu berada di luar kota, ingin pulang, sementara pernikahan jadwalnya sudah mulai dekat. Pada akhirnya, si laki-laki itu hanya modus saja. Dia ternyata tidak ada di pelaminan, sementara calon mempelai wanita sudah mempersiapkan semuanya. Siapa yang jadi korban? Tentu wanita. Maka di sini bagi wanita yang mau nikah harus jelas mempelai laki-lakinya, anaknya siapa, rumahnya tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan hal-hal itu yang harus dipahami. Sudah sekalian yang berbahagia, ini penting dalam rukun pernikahan itu. Dua-duanya calon itu harus ada. Wali dari pihak wanita yang punya hak untuk menikahkan siapa? Wali dari pihak wanita. Urutannya ya tentu pertama ayah kandungnya. Kalau sudah bercerai seperti apa ya cari ayah kandungnya ada di mana. Jauh tempat tinggalnya cari. Apabila nggak ketemu ya barulah kemudian ada wali yang lain misalkan dari pihak saudara, paman yang laki-laki atau mungkin saudara punya kakak yang laki-laki atau adik laki-laki yang sudah balik maka boleh. Kemudian 2 orang saksi, baik saksi dari pihak laki-laki atau saksi dari pihak perempuan. Dan kemudian ada proses ijab dan qabul. Ijab itu lafaz yang diucapkan wali, berarti orang tua dari perempuan itu kepada calon mempelai laki-laki. Biasanya lafaznya saya nikahkan saudara dengan putri saya yang bernama misalkan Siti bin Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dan kunci mobil Fortuner tunai gitu. Kuncinya doang. Terus kemudian dari pihak laki-laki maka ada qabul menerima yang biasanya disambut dengan tarikan nafas ya ketika
saya nikahkan selesai lafaz dari pihak wali itu langsung kemudian diterima oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan lafaz saya terima nikah dan kawinnya si perempuan tersebut bin Ahmad dengan mas kawin tersebut tunainya. Maka dihafalkan hal itu ya supaya nanti tidak menjadi grogi gitu. Sah dan tidaknya kemudian ada saksi. Di mana saksi sah atau tidak kan? Kemudian syarat bagi calon suami yang pertama bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu jelas orangnya tidak sedang ikhram. Kemudian ada syarat sebagai calon istri tidak ada halangan syarat, yaitu diantaranya seorang istri tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa idah. Masa idah itu masa menunggu seorang perempuan untuk menikah lagi, misalkan karena suami meninggal dunia atau karena perceraian, maka ada masa untuk menunggu. Tidak boleh perempuan langsung menikah, mentang-mentang mau kembali dengan mantan pacarnya misalkan ketika terjadi perceraian, tidak. Tetapi dia harus ada masa menunggu. Masa menunggunya itu berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, 10 hari, ada yang sampai melahirkan, dan lain sebagainya. Tiga, jelas orangnya dan tidak sedang berekrom. Yang selanjutnya syarat wali laki-laki. Jadi tadi itu ketika ayah kita di mana rimbanya ya kita cari. Kemudian kemudian kalau kita menjadi, mohon maaf, anak tiri, kemudian ayah tiri tidak punya kesempatan, tidak punya hak untuk menikahkan. Kemudian atau saudara dekat atau orang lain yang kita anggap sebagai orang tua tidak punya hak untuk menikahkan. Kemudian balik, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang kefroh. Kemudian ada syarat-syarat saksi. Bentar. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki itu ada 2 orang ya. Balik, adil, tidak sedang ikhram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Tadi kan ada 2 orang saksi. Saksi dari laki-laki dan saksi dari perempuan. Syarat ijab kabul, pada ijab pernyataan mengawinkan dari pihak wali. Saya kawinkan dan saya nikahkan. Ada kabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. Saya terima nikah dan kawinnya si Siti binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunainya. Kemudian saksi ditanya oleh wali, bagaimana sah? Ya sah. Memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahannya seperti kawin. Antara ijab dan kabul bersambungan tadi itu. Saya nikahkan saudara dengan putri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai tak gitu ya. Langsung dijawab, tidak boleh terputus. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh. Yang ketujuh, majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai, pria atau wanitanya. Kemudian 2 orang saksi tadi. Hikmah pembentukan keluarga dalam Islam. Pembentukan keluarga dalam Islam tentunya yang pertama menghindari perzinahan.
Zina itu banyak unsurnya ya. Ada karena melihat, zina mata. Ada karena mendengar, zina telinga. Ada karena mencium, zina hidung. Ya. Ada karena hal-hal yang banyak gitu lah. Tangannya, kakinya. Maka untuk hal itulah apabila saudara sudah punya calon, saya dukung untuk segera melakukan pernikahan. Untuk menghindari yang disebut dengan perzinahan. Yang kedua, untuk mendapatkan keturunan. Jadi, nikah itu tentunya bagaimana kita berharap kepada Allah akan keturunan anak cucu kita nanti. Harta yang saudara kumpulkan itu untuk siapa? Untuk anak cucunya. Terus bagaimana apabila tidak mempunyai keturunan? Ya, bisa banyak alternatifnya. Maka bagi laki-laki untuk memilih calon mempelai wanita yang akan dinikahinya, ya mereka yang mempunyai banyak anak. Maksudnya apa? Tentu sehat jasmaninya, rohaninya. Nah, terus kemudian apabila ternyata tidak punya keturunan, ya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Mohon maaf, ada yang tetap bertahan dengan berumah tangga walaupun tidak punya keturunan. Ada yang mengadopsi, ada yang mengangkat anak, dan ada banyak juga yang bercerai. Cerai itu sesuatu yang halal, tetapi Allah membencinya. Kemudian, pernikahan itu melindungi wanita. Dengan pernikahan justru wanita itu dimuliakan. Kenapa? Dia sudah berada di tanggung jawab seorang laki-laki yang telah dinikahkan oleh ayahnya atau walinya tadi. Tanggung jawabnya sudah berpindah dari ayah kepada laki-laki pujaan hatinya. Maka wahai para laki-laki, saudara adalah manusia yang beruntung, tidak pernah memberikan biaya. Mohon maaf ya, dari sejak kecil, dari TK PAUD itu kan sudah perlu biaya. Tahu-tahu lulus sarjana dari Undira, saudara melamarnya, itu orang tua biaya kuliahnya itu belum dibalas, belum dibayarkan. Saudara udah melamarnya, tapi herannya ayahnya cukup tanya kepada putrinya bagaimana terhadap laki-laki itu. Perempuan itu menerimanya dengan cinta, kasih sayang, dan harapan yang besar terhadap laki-laki. Ternyata setelah dinikahi, mohon maaf kasus yang terjadi. Ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ada laki-laki yang ringan tangan. Ada laki-laki yang ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Masya Allah. Wahai laki-laki, jangan seperti itu ya. Bersyukur kepada Allah ketika Allah telah memberikan jodoh kepada kita. Kemudian menciptakan persaudaraan baru. Dengan nikah itu kan akan ketemu saudara. Saudaranya siapa? Nah, yang rame kan ada ipar. Sampai difilmkan ya. Saudara udah pernah lihat belum? Hikmah pembentukan keluarga dalam Islam. Tadi itu kan menghindari perzinahan. Perkawinan dapat menghindari perzinahan, larangan berzina, terdapat dalam Quran surat ke-17 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Nah, hindari. Para dokter telah sepakat bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor
seperti sifilis atau raja singa, gonor atau kencing nanah, HIV, AIDS dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tempatkan kenikmatan itu pada tempat yang halal. Siapa? Suami istri tentunya. Mendapatkan keturunan. Allah SWT telah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dunia Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi dari satu ketemu istri atau suami menjadi dua, dua menjadi tiga, empat, lima, beranak pinak kan. Punya anak banyak dan punya cucu banyak. Rukun, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini. Anak-anaknya menjadikan penyejuk hati. Masya Allah. Surga dunia. Melindungi wanita, suami sebagai pemimpin pelindung seorang istri telah dijelaskan dalam firman Allah. An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah melihara wanita-wanita yang kamu khawatirkan nujusnya seperti perkelahian, permusuhan di antara laki dan perempuan. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ke tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sunni Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak mulus gitu. Dalam mahligai rumah tangga untuk menuju kepada jalan yang terjal, maka tentunya banyak hal-hal yang mungkin tidak sepaham. Nah inilah maksudnya. Ada konflik dalam rumah tangga. Maka damaikanlah di antara keduanya apabila tetap terjadi konflik. Nah, bagaimana? Ya itu tadi, kembali kepada talak tadi. Menciptakan persaudaraan baru dengan menikah, maka menjadi luas persaudaraannya, yaitu saudara akibat perkawinan, seperti besan, mertua, saudara ipar, dan seterusnya. Hati-hati di dalam pergaulan dengan saudara. Misalkan dengan saudara ipar, kok deket gitu kan. Boleh saja tapi dekat. Tapi kalau kemudian berlebihan dekatnya bisa menimbulkan fitnah. Bahkan ipar sama ipar bisa menjadi akhirnya bersatu dalam rumah tangga karena kedekatannya. Na'udzubillah min dzalik. Kriteria dalam mencari istri itu ini disebutkan dalam hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatid din karibat yadak. Perempuan itu dinikah karena tadi itu ada 4 hal. Limaliha karena hartanya, karena punya harta yang banyak jadi pengusaha misalkan. Wali jamalia karena kecantikannya, wanita itu cantik. Wali hasabiha karena keturunannya presiden, keturunannya menteri, keturunannya pejabat. Wali diniha karena agamanya. Maka kata Allah dari keempat itu maka pilihlah karena agama.
Insya Allah karena agama itu akan menjadikan pernikahan itu mendapatkan harta, dapatkan kecantikan, dapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian larangan perkawinan. Adanya hubungan nasab atau hubungan persusuan. Jadi seorang laki-laki dan perempuan yang pernah menyusu pada ibu yang sama, maka itu tidak diperbolehkan di dalam pernikahan tersebut. Contohnya, misalkan kecil-kecil saudara pada waktu itu dengan calon istri yang sudah tidak ketahui, ternyata dulu pernah diemong, diasuh oleh ibu yang sama. Kebetulan ibu itu punya anak laki-laki yang masih kecil, bayi. Menyusui ada anak perempuan yang kemudian ditinggal ibunya bekerja atau wanita karir. Ketemu lagi 25 tahun setelah itu. Baru diingatkan oleh ayah dan ibunya dulu pernah tinggal di sini. Oh ternyata saudara persusuan. Maka secara hukum agama dibatalkan pernikahannya. Atau tidak terjadi pernikahan. Bagaimana Pak kalau sudah rasa cinta? Ya mau bagaimana? Cinta apapun apabila itu dilarang oleh agama kita sebagai orang yang muslim dan taat kepada agama, maka tidak dibenarkan. Satu contoh misalkan pernikahan yang beda agama. Ya seperti itu rasa cinta. Adanya sebab lain, istri yang putus perkawinan karena dilian, yaitu ada tuduhan suami terhadap istrinya bahwa telah terjadi perzinahan, misalkan perselingkuhan antara seorang istrinya dengan laki-laki lain misalkan. Menuduh. Ketika itu si suami tidak mampu menunjukkan saksi. Jadi dalam penuduhan itu tidak boleh orang asal nuduh, tapi harus ada saksinya. Paling tidak berapa 4 orang saksi. Dia tahu bahwa dia melakukan perzinahan. Tahunya melakukan perzinahan bukan sebatas dia jalan berdua, cecetan, tetapi seperti halnya pisau yang masuk ke dalam tempat pisaunya. Jadi itu perzinahan. Itu benar-benar jelas dia mengetahui. Selanjutnya, sedang ikram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang ikram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, poligami, melebihi batas yang telah ditentukan lebih dari 4 istri. Ada Quran surat An-Nisa ini ya dasarnya. Jadi kalau 4 istri boleh apabila saudara berlaku adil, apabila saudara kuat secara jasmani dan rohani. Yang tidak dibenarkan apabila menelantarkan istri-istrinya. Kemudian yang keempat, perempuan yang masih dalam masa idah. Masa menunggu. Perempuan yang baru meninggal suaminya, seminggu berikutnya dilamar oleh mantan pacarnya misalkan. Tidak dibenarkan. Dia masih menunggu masa idah. Kemudian perempuan yang bersuami, ya ini terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga, ini terjadi sudah punya istri, sudah punya suami, mohon maaf, saling berhubungan, awalnya sih curhat-curhat masalah anaknya sekolah, yang kelamaan sampai curhatnya di masalah dapur, masalah kasur, dan sebagainya. Yang keenam, karena perzinahan, kawin dengan perzina. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 ya. Selanjutnya, jenis perkawinan yang dilarang dalam Islam itu ada nikah campuran, beda agama, jadi tidak dibenarkan. Secinta apapun saudara dengan laki-laki atau perempuan, dan kemudian saudara mau nikah sementara saudara beda agama, maka di sini tidak dibenarkan. Kenapa? Islam melarang terhadap itu. Bahkan negara kita belum melegalkan. Jadi seperti itu ya, nikah beda agama. Kenapa? Dampaknya itu lebih besar daripada rasa cinta saudara kepada suami atau istri tadi. Kenapa? Nanti bagaimana tentang anaknya, rebutan anak, rebutan agama mereka, gitu kan.
Terus kemudian bagaimana kalau tetap mempertahankan agamanya masing-masing? Maka jatuhnya kan zina. Apabila tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Boleh laki-laki menikah dengan perempuan yang non-muslim. Apabila dia mampu membawa non-muslim tadi ikut agamanya, itu pahala malah. Tetapi akan menjadi masalah seorang perempuan muslimah yang dinikahi oleh laki-laki non-muslim yang kaya raya, sehingga dia menjual agamanya demi kasih cintanya. Ya, itu hak saudara, tetapi agama telah membatasi terhadap hal itu. Nikah kontrak atau disebut dengan mut'ah, kawin kontrak. Perkawinan terjadi hanya kurun waktu tertentu. Nah, itu bisa kita lihat isu-isu yang terakhir ini, bagaimana kasus di puncak sana, banyak wanita-wanita yang dijadikan pernikahan hanya sekedar nikah kontrak tadi itu, nikah dengan kurun waktu. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa tidak dibenarkan? Tujuan dari pernikahannya apa? Kalau punya anak, nanti anaknya siapa? Sementara nikahnya cukup 3 bulan, gitu. Kemudian nikah tahlil, yaitu tadi itu wanita yang sudah ditalak 3. Jadi dalam tadi biduk rumah tangga itu kan tidak mulus-mulus, maka ada cekcok dan sebagainya dalam rumah tangga. Sebentar. Saya akan screenshot dulu nih. Um, Oke, kita lanjutkan tentang nikah sigor, kawin tuker gitu. Misalkan laki-laki punya anak, orang laki-laki punya anak perempuan, sementara si laki-laki itu ingin menikah terhadap adik laki-laki seseorang yang punya adik laki-laki gitu. Jadi tuker, adikmu saya nikahin, kamu nanti saya nikahin dengan anak saya misalkan, atau adik saya. Kawin tukar, tak benarkan dalam agama. Kemudian hukum melakukan perkawinan. Nikah itu menjadi wajib, nikah itu menjadi makruh, nikah menjadi haram, nikah menjadi mubah, nikah menjadi sunnah. Ini kita jelaskan lanjutnya. Nah, ini nikah menjadi wajib. Intinya dalam pembahasan ini, laki-laki yang sudah mapan, sudah punya kerjaan, dan sudah punya calonnya, dan dia takut berbuat zina, maka untuk menghindari itu, segera saja dia dinikahkan. Wajib segera untuk menikah. Jadi gitu ya, wajib. Menikah menjadi sunnah apabila laki-laki yang sudah mapan, sudah mampu, sudah punya calon, dan dia mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, maksiat. Nikah menjadi mubah boleh, yaitu karena tidak ada halangan yang sifatnya wajib dan tidak ada halangan yang sifatnya sunnah. Maka boleh saja seorang itu menikah. Dan inilah asal dari hukum nikah itu sendiri. Bagaimana Pak kalau saya tidak mau menikah? Nabi telah menjelaskan dalam hadisnya. Tadi nikah itu adalah an-nikahu sunnati.
Wa raghiba an sunnati falaysa minni. Jika itu adalah sunahku, barang siapa yang tidak mau menikah maka dia tidak mengikuti dari sunnah Nabi. Nah, maka nikah. Nah, sudah usia di kepala 4 misalkan belum ketemu jodoh, ya hubungi saya nanti saya carikan jodohnya. Kemudian makruh, kawinan yang hukumnya makruh itu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang itu tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik. Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materi tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat karena sakit dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena istrinya kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat. Jadi misalkan seorang perempuan nikah dengan laki-laki yang, mohon maaf, punya penyakit lemah syahwat, otomatis tidak mampu memberikan nafkah batin. Kalau istrinya rela, ya dalam hukum ini jadi makruh. Kemudian nikah menjadi haram, intinya pernikahan yang dilakukan hanya ingin menyakiti hati perempuan, ingin menyiksanya. Misalkan dulu pernah menaruh rasa pada waktu di kuliah, ternyata jodohnya orang lain. Dari semester 1 sampai semester 4 sudah dekat, pilihan mendapatkan gelar sarjana, nikahnya sama orang lain. Nah, ada dendam di dalam diri laki-laki itu atau perempuan itu, supaya mereka bercerai dan sebagainya. Akhirnya cerai, ya tujuannya kembali kepadanya hanya ingin menyakiti hati yang pernah dirasakan ketika dia ditinggalkan. Ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Kemudian, ini udah selesai tanya tentang pernikahan yang sudah dibahas panjang lebar. Terhadap hal ini, saya akan kembalikan ke forum. Silahkan yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya, yang ingin apapun, silahkan bisa memberikan tanggapan. Monggo, ayo silahkan. Halo, masih adakah di Google Zoom-nya atau udah pada tidur? Ada, Pak. Ada Pak. Ada Pak. Iya, alhamdulillah masih ada kehidupan. Silakan, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi cerita, pengalaman, monggo. Sebelum saya absen. Hari ini tidak berbarengan kuliah yang lain. Enggak, Pak. Bahasa Inggrisnya saya mah udah sore tadi. Oh, alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya sebenarnya jadwalnya jam berapa? Jadwal normalnya? Jam 4, Pak. Jam 4 sampai jam 5.40. Oh iya, berarti nggak bentrok ya, alhamdulillah. Bagaimana pengalaman selama kuliah? Bisa juga diceritakan selama 1 semester bersama dengan Bapak, apa yang dirasakan, apa yang ingin kedepannya seperti apa. Ayo silakan. Di ketua kelasnya siapa di kelas kita? Silakan punya tanggapan masing-masing. Mas Fajar mungkin. Ya, Mas Laksono, Suci, dan silakan. Bapak izin bertanya, Ya,
Eh, kan topik kita tentang pernikahan ya, Pak. Nih, pertanyaan Iya, saya. Misalnya, iya. kita udah mau nikah, tapi salah satu dari kita, entah si laki-laki atau perempuannya, kayak kita baru tahu kalau ternyata dia itu atau calon pasangan kita berzina, Pak, sebelumnya. Nah, itu gimana ya, Pak, hukumnya? Oke. Eh, ya memang itu berat ya mencari laki-laki atau perempuan yang dalam konteks saat ini masih, mohon maaf ya, masih perawan atau masih suci atau benar-benar lajang, itu memang berat dalam hal ini. Ya kalau laki-laki sih nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan dia pernah melakukan hal itu atau tidak. Kalau perempuan kan, mohon maaf, bisa juga tadi itu akan terjadi proses kehamilan dan sebagainya. Apabila pasangan atau calon pasangan kita mengatakan dia pernah melakukan zina terhadap perempuan siapapun, ataupun laki-laki perempuan juga mengatakan pernah zina terhadap dengan laki-laki siapapun, maka menurut saya yang hemat dan saya pahami, eh, sudah tidak usah kita jadikan bahan untuk menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jadi bisa kita berikan contoh seperti ini. Sekarang kamu sudah akan menjadi suami saya. Perilaku kamu selama yang kemarin itu tanggung jawab diri kamu. Tapi untuk sekarang ini, ketika sudah terjadi ijab dan kabul di antara kita, kita komitmen dengan benar bahwa kita adalah pasangan yang dihalalkan karena adanya ijab kabul dan akad nikah. Maka lupakan masa lajang dulu, masa masih muda dulu. Kita bangun ke depan ini rumah tangga di antara kita. Yang terpenting, jangan perilaku itu terulang lagi ketika rumah tangga kita terjadi, sudah berlangsung. Memang itu berat, karena ketika mungkin awal-awal pernikahan bisa komitmen terhadap hal itu, tapi pada ke depannya, kesininya, apalagi sudah sukses, mohon maaf, bisa nanti banyak hal yang harus dijalani, banyak hal yang akan menghadang. Boleh jadi dulu perempuan yang pernah, mohon maaf tadi itu, yang pernah berlaku zina dengannya datang, belum lagi perempuan-perempuan yang lain juga akan mendatangi, atau laki-laki yang tampan datang kepada kita. Maka itu yang disebut dengan cobaan. Sebagaimana Allah menguji seberapa kuat komitmen kita, rasa cinta kita terhadap suami kita atau terhadap istri kita, dicoba oleh Allah nanti ke depannya. Tetapi apabila keduanya mampu menjalaninya, insya Allah akan berjalan pada roda yang benar. Ya, seperti itu ya, Nensasi. Tidak usah dibawa-bawa. Maafkanlah semuanya dan jalani perjalanan hidup ini bersama pasangan kita, cintai dan tulus-tulusnya. Dan yang terpenting, penyakit-penyakit itu tidak terulang lagi ketika sudah ada komitmen di antara keduanya. Ya, seperti itu ya, Neng, jawaban Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Tadi siapa lagi ya tadi ya? Ratna ya, silakan. Ratna Jiwita. Iya, Bapak, saya silakan izin Ratna. Iya, silakan. mengenai pernikahan beda agama. Kan tadi Bapak Iya. menyebutkan bahwasanya perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang tidak seagama. Bagaimana jika laki-laki itu ingin belajar tentang Islam dan dia masuk ke Islam, lalu kita menikah gitu Pak. Jadi si laki-lakinya tuh awalnya bukan Muslim tapi dia pindah ke Muslim, itu hukumnya gimana Pak? Wah, subhanallah itu. Jadi saudara telah mengislamkan seorang laki-laki itu untuk menjadi muslim. Nah, berarti ketika proses pernikahan kan berarti sudah seiman. Maka tidak ada yang menghalangi. Nah, tidak ada menghalangi, dan saudara justru akan mendapatkan pahala yang besar, apalagi saudara mampu
mengajak suami saudara menjadi seorang muslim yang taat. Wah, itu yang luar biasa. Tapi dalam konteks problematika rumah tangga yang terjadi saat ini, banyak terjadi, dan saya temukan pengalaman juga, ada anak murid saya itu ya, dia rupanya bapaknya dari Bali, orang tuanya muslimah, ibunya. Awalnya ya seiman, karena seiman berarti kan sama muslim, seiman berarti pernikahannya dibenarkan, halal dan boleh. Tapi setelah perjalanan panjang tadi dalam rumah tangga, sudah punya anak, sudah mapan, Allah coba lagi, ternyata ayahnya tadi itu, suaminya itu kembali kepada agamanya yang di Bali, yang kokoh tidak mau kembali kepada agama yang ketika dia halal untuk menikah tadi. Maka di sini yang jadi masalah itu korbannya anak. Anaknya itu sudah menjadi muslimah juga. Kalau berangkat sekolah itu dia takut dengan ayahnya, maka hijabnya itu dilepas. Baru sampai sekolah dia menggunakan hijab. Itu ada ya, siswa saya yang saya temukan seperti itu. Dan sampai saya nanya, kenapa kok bisa seperti itu? Dia rupanya ayahnya yang dari Bali itu, mohon maaf, saya sebutkan, ada ajaran-ajaran tertentu yang kuat, sebut saja mistiknya kuat dia. Dia tergoda dengan perempuan yang seperti itu, tanda kutip dan sebagainya. Jadi kalau Neng Ratna ini punya, nah saya berharap nih, dasar agama saudara harus kuat ini. Karena saudara menjadi muslimah yang taat dan mengajak kepada orang yang masuk ke dalam agama saudara nanti. Yang banyak terjadi kan, mohon maaf, hanya halal pernikahan, seiman, tetapi dasar agama dari si perempuan tadi itu lemah. Lemahnya gimana? Ada yang kemudian hanya tadi itu sekedar Islam KTP saja, tetapi dalam pelaksanaan hari-harinya tidak melakukan ibadah dengan benar. Nah ini kan, bisa jadi tuh si suaminya yang sudah menjadi muslim akan kembali ke agamanya karena melihat istrinya begitu. Jadi jangan sampai terjadi. Ketika Neng Ratna menjadi muslimah yang kuat dan taat, saya setuju. Malah justru akan saudara dapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Saudara sudah mengislamkan seorang laki-laki dan menarik mereka ikut agama yang benar. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallah Islam, punya Allah hanya meridhoi Islam menjadi agama. Jadi saudara luar biasa. Tapi ya itu tadi, saudara harus menjadi muslimah yang benar, yang taat, yang mengajak suaminya untuk benar-benar masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jadi begitu ya Neng Ratna. Semoga apabila terjadi di tempat yang lain, nanti tidak akan terjadi kepada saudara dengan mempunyai dasar agama benar-benar kuat. Ya, gimana Neng Ratna? Baik, Bapak, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi siapa lagi yang mau curhat, yang mau bertanya? Masih adakah? Oke, tidak, cukup. Saya lanjutkan absensi. Sebelum saya absen, saya mohon dibuka dulu ya kameranya. Saya akan screenshot kehadiran saudara. Ayo, silakan dibuka kameranya. Akan saya screenshot kehadiran saudara. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Vera, Rahma, Vina, Fadia, Ratna, Siska yang sudah buka kameranya. Ayo yang lainnya. Bagas, mana Bagas? Oke, ya kita screenshot dulu. Awas, siap. 1, 2, sebentar, saya juga video saya.
Oke, sebentar. 1, 2, 3. Jadi saya simpan dulu. Kamis 2024 B. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, pesan Bapak selamat ujian ya, selamat untuk melangsungkan ujiannya, semoga sukses semuanya, dan ilmu yang sudah didapatkan amalkan di dalam masyarakat. Saya doakan saudara semuanya sukses dunia dan akhirat, bisa segera mendapatkan gelar sarjananya, yang belum menikah segera untuk menikah, dan yang sudah menikah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sekarang saya absen dulu. Oke. Saya bagikan absennya. Tidak. Saya lagi saya absennya. Apa ini? Absen semua siswa tidak bisa rekam. Saya harus manual. Untuk di absen dibagikan. Saya memberikan dibagi, saya absen. Semua siswa. Bukan pada B35. Untuk besok UASnya, kita insya Allah saya buatkan Google Drive-nya untuk mengirimkan jawaban. Ya, kalau mengirimkan jawaban hanya di Google Drive, tidak usah mengirimkan jawaban di Siska atau di SIA, kuliah online, tidak usah. Cukup di Google Drive saja. Jadi pahami, jangan double. Terus kemudian, apabila mengirimkan di Google Drive tentang jawaban, tidak tulis namanya dulu. Jangan NIM-nya, nama dulu baru NIM. Halo, bisa dengar? Paham? Paham, Pak. Ya, jadi nanti di kuliah online ada Google Drive yang bisa saudara masukkan jawaban puasnya. Tidak usah kita melakukan kirim jawaban di kuliah online. Cukup di Google Drive saja. Terus kemudian mulai dengan nama dan kemudian NIM. Itu saja. Lanjut saya absensi, ada Anissa Fitria Sosabila, ada? Hadir, Pak. Dia Agita Abbas, Hadir, Pak. Fadia Nahrulizah, Hadir, Pak. Muhammad Dodi Febrian, Hadir, Pak. Ratna Juwita, Pak. Sasi Suci Prasastiningrum Laksono, Sasi Suci Prasastiningrum Laksono, Hadir, Pak. Satria Baruansah Wijaya, Saya, Pak. Vera Oktaviani, Hadir, Pak. Andi Cesaria Nurrahmatia Hadir, Samad, Pak. Artika Saidina Putri, Hadir, Pak. Azhara Mia Priyanti, Hadir, Pak. Bagas Akil Fadur Rahman,
Hadir, Pak. Kristiana Setianingsih, Hadir Bapak. Devi Pratiwi, Hadir, Pak. Dia Putri Rahmatika, Hadir Pak. Ica Riani, Hadir, Pak. Kamilia Surahman, Lisa Hermalia Latifa, Lisya hadir, Bapak. Monica Aprilia, Muhammad Rafli Efriansah, Rafli hadir, Pak. Mukta Primadi Nugraha, Nur Indah Apriani, Hadir Pak. Fajar Dika Dwi Cahya, Hadir Pak. Putri Salwa Puspitasari, Hadir Pak. Raditya Anugrah Iskandar, Tadi ada Pak, katanya ada trouble jaringannya. Rahma Novialdila, Rahma hadir, Pak. Rahmawati, Ridho Firmansyah, Ridho hadir, Pak. Safira Nur Hidayati Hari Surya, Hadir, Pak. Siska Nur Aini, Hadir Pak. Siti Alfiah, Vina Yudiana Azhara, Vina hadir, Pak. Apriska Raidistia, Siapa yang belum diabsen? Hadir Pak. Apriska Hadir ada? Pak. Ada Pak. Ya. Siapa yang belum diabsen? Sudah ya? Simpan. Ya, kembali ke Google Meet. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sudah berakhir pertemuan yang terakhir tatap maya virtual pada malam hari ini. Sukses buat saudara semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam berkuliahannya. Kita siapkan ujian ke depan dan insya Allah bisa saudara jawab ujian-ujian itu dan insya Allah materi kisi-kisi apabila nanti saudara minta, insya Allah nanti saya kirim di forum di email itu ya, yang di kelompok kelas kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih.